Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ya mengenai pembelajarannya tentang virus. Nah, dalam hal kali ini Pak Jul akan membahas mengenai soal uji soal pemahaman pada bab bagian cara hidup dan reproduksi virus. Ya, mengenai cara hidup dan reproduksi virus. Kita langsung mulai saja. Harapannya Pak Jul berharap saudara-saudara sekalian sudah mempelajari terlebih dahulu ya mengenai materinya. Jadi sebelum pembahasan sekiranya saudara-saudara sudah memiliki background atau istilahnya sudah memiliki sebatas pengetahuan dasar tentang reproduksi dan sistem replikasi virus. Gitu, kita langsung mulai saja. Nomor 1, proses mulai terinfeksinya HIV atau positif HIV hingga pasien dinyatakan positif AIDS, bergejala AIDS, memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahun, sehingga dikhawatirkan banyak orang yang tertular penyakit tersebut. Namun, HIV tidak menular melalui, kita analisis masing-masing jawaban. A, hubungan seksual dengan orang yang positif HIV, ini jelas menularkan. Transfusi darah jelas menularkan karena nanti berhubungan dengan jarum suntik ya. Yang C, berjabat tangan dengan penderita AIDS, nah ini tidak menularkan. Ibu hamil yang positif HIV menularkan ke bayinya, ini benar. Penggunaan alat suntik nafsa yang tidak steril, ini juga menularkan. Jadi yang tidak menularkan adalah saat berjabat tangan dengan penderita AIDS. Jadi kita tidak perlu memberikan diskriminasi atau perbedaan kepada para penderita AIDS, karena AIDS itu dengan bersentuhan maupun berjabat tangan itu tidak akan menularkan virusnya, karena yang menularkan itu ada di dalam tubuh mereka. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Pasangkan gambar jenis penyakit akibat infeksi virus dengan nama virus yang sesuai. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kelihatan ya, pipinya agak bengkak ya. Ini mestinya adalah sakit gondongan, biasanya diiringi dengan demam ya. Gondongan, kalau istilah Jawanya itu gondongan. Jadi bagian pipi antara leher itu bengkak dan biasanya diiringi dengan rasa demam. Nah, itu merupakan infeksi dari virus. Nah, virusnya apa? Virusnya adalah Paramyxovirus. Nah, bengkaknya itu karena peredaran sistem getah bening kita itu tidak lancar. Seperti halnya juga contoh yang peredaran darah bening tidak lancar ya. Kalau misalkan kita mencabut bulu ketek kita dicabut secara dicabut manual loh, bukan dicukur ya. Itu biasanya nanti kan di sekitar ketiak kita itu kan agak benjol. Nah, itu karena apa? Karena getah beningnya tidak lancar. Tapi kalau yang posisi ini, bengkaknya ini bukan karena getah beningnya nggak lancar, tapi penyebabnya adalah karena virus. Seperti itu. Jadi ada pembengkakan. Kemudian gambar yang kedua, ini ada kayak semacam ruam, ada lesinya ya, ada lesinya ini. Nah, ini disebabkan oleh virus herpes. Mestinya ini adalah herpes simplex ya. Biasanya itu di persekitaran kulit. Nah, virusnya adalah HSV2. Herpes simplex. Ini umumnya semua saja bisa terserang. Bahkan bayi pun bisa terserang. Tapi ini tidak terlalu masalah ya selama
kondisi tubuh kita fit atau sehat, itu herpes simplex tidak bakalan menyerang. Tapi yang perlu diingat bahwa herpes simplex itu, jadi selama kita sekali terinfeksi herpes, ya, sekali terinfeksi herpes, maka virus itu akan inden di dalam tubuh kita. Jadi virus tersebut akan selalu menetap di dalam tubuh kita. Tapi tenang saja, itu tidak berbahaya. Cuman kadangkala misalkan kita dalam posisi capek, kemudian stres dalam tekanan, kemudian atau apalagi posisi kondisi drop, nah itu nanti dia akan muncul. Munculnya dalam bentuk apa? Pertama ruam merah. Jadi kulit itu nanti ada ruam merahnya, kemudian ada kayak model luka itu, luka. Nah, kemudian di dalamnya nanti ada lesi. Lesi itu cairan maksudnya. Cairan ada yang bernanah, ada yang berisi air saja. Itu adalah herpes simplex. Biasanya itu pengobatannya pakai asetiklovir. Di apotek ya. Nah, beli aja salep namanya asetiklovir gitu. Soalnya apa? Soalnya Pak Jul itu dulu pernah waktu pengantin baru itu kena herpes, bayangkan. Jadi ya lagi lagi mau pengantin baru ya. Itu bagian di atas pusar itu Pak Jul ada kena herpes sedikit sih. Tapi langsung kering. Saya salep dengan asetiklovir langsung kering. Seperti itu. Ya mungkin pada saat itu Pak Jul merasakan stres, wah rasanya menikah seperti apa. Mungkin stres terus virus herpesnya itu muncul. Itu tenang saja, itu tidak berbahaya. Itu selama kondisi nanti tubuh sehat, itu akan hilang. Tapi tetap virusnya ada di dalam tubuh. Itu kuncinya apa? Kuncinya mengeringkan ruam yang merah itu tadi. Selama luka ruam merah itu nanti kering, selesai itu infeksi. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini tadi HSP2. Nah, kemudian yang ini ada anak kecil, ada bintik-bintik ini seperti ini. Ini sudah pasti adalah cacar. Nah, kalau cacar itu disebabkan oleh morbillivirus. Morbillivirus. Itu untuk cacar. Selanjutnya untuk ini yang unik, ini kepala si ayam tapi kepalanya selalu berputar. Nah, ini umum ini. Biasa ini penyakit kalau mendekat perubahan musim hujan itu biasanya seperti ini. Banyak sekali yang kena tetelo atau istilahnya adalah NCD, Newcastle disease. Atau istilahnya kalau di orang Indonesia itu namanya penyakit NCD. Jadi cirinya ayam itu lehernya berputar ke bawah. Seperti itu. Nah, penyebabnya adalah jelas virus NCD, Newcastle disease. Oke, gitu ya. Kita lanjut untuk ke nomor 2. Nah, ini pembahasan soalnya agak kompleks ya. Dengan bentuk soal baru. Lanjut nomor 2, virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, baik sebagai vaksin virus hidup maupun vaksin virus mati. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan virus mati. Ingat, ini nanti konteksnya adalah penggunaan yang sesuai dengan virus mati. Yang pertama, beresiko terjadi virulensi balik yang lebih ganas di dalam tubuh. Nah, pernyataan tersebut jelas salah ya. Karena apa? Kondisinya adalah virus itu sudah mati. Jadi logikanya virus yang sudah mati itu sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Tidak memiliki kemampuan replikasi atau bahkan menginfeksi. Hanya saja virus mati yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan merangsang sel tubuh itu untuk membuat antibodi. Itu fungsinya.
Jadi memasukkan sel virus ke dalam sel virus yang sudah dimatikan ke dalam tubuh kita itu agar apa? Agar tubuh kita itu mengenali zat luar yang masuk, sedemikian hingga tubuh kita, antibodi kita itu kemudian langsung membuat sistem pertahanan. Nah, nanti manakala ada virus yang hidup masuk, nah berarti tubuh kita sudah langsung mengenali, oh ini saya sudah kenal dengan virus ini, saya sudah punya antibodinya. Seperti itu. Jadi pernyataan yang pertama ini salah ya. Lanjut ke yang kedua. Mampu merangsang pembentukan antibodi sehingga imunitas meningkat. Nah, itu jelas benar ya. Tadi sudah saya utarakan. Kemudian yang ketiga, terbentuk imunitas permanen sehingga injeksi cukup sekali. Nah, kalau itu salah. Kalau yang dimasukkan itu virus mati, maka imunitasnya itu tidak permanen. Suatu saat itu tubuh itu akan kehilangan imunitas. Makanya apa? Makanya injeksi perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Alhamdulillah. Lebih dari 1 kali. Contohnya apa? Contohnya adalah imunisasi waktu kita vaksin corona. Coba kalian kan mestinya lebih dari 1 ya. Vaksin pertama, kedua, kemudian ada booster pertama, booster kedua ya. Nah, itu dalam usaha apa? Untuk membuat imunitas permanen. Nah, itu dimungkinkan juga bahwa virus corona yang dimasukkan adalah virus mati. Dengan harapan tubuh kita sudah langsung mengenai coronanya. Jadi sewaktu-waktu corona masuk ke dalam tubuh kita, efek atau gejalanya itu tidak terlalu berat atau meringankan gejala. Seperti itu, gejala infeksi virus. Gitu ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Keempat, respon sel-sel tubuh terhadap vaksin pada umumnya lemah. Itu benar ya. Respon sel-sel tubuh terhadap vaksin pada umumnya lemah. Karena apa? Karena vaksin itu sendiri kan umumnya dalam kondisi bentuk yang dimasukkan itu bisa bisa virus mati atau virus yang sudah dilemahkan. Makanya respon tubuh terhadap vaksin itu umumnya lemah. Tandanya apa? Cirinya apa? Cirinya hanya sebatas kalau kita kemarin waktu vaksin corona ya, saya rasa semua vaksin ya, kecuali yang punya riwayat komorbid. Itu kemungkinan besar dilarang untuk divaksin corona. Semuanya pasti sudah merasakan yang namanya habis divaksin itu biasanya 1, demam. Untuk yang pertama kali loh, biasanya demam. Yang kedua pasti ada ruam di sekitar jarum penyuntikan, letak posisi kulit yang disuntik. Itu rasa pegal gitu. Itu pasti dirasakan. Tapi yang utamanya masalah panas tadi itu, demam tadi itu. Jadi demam tadi itu merupakan tanda bahwa tubuh kita itu merespon. Ya. Merespon adanya benda asing masuk ke dalam tubuhnya, kemudian sedemikian hingga tubuh kita harus membuat pertahanan. Nah, itu cirinya apa? Cirinya tubuh kita itu demam, gitu loh. Jadi yang namanya panas ya, kondisi demam, tubuh kita demam atau panas, pokoknya yang sakit demam atau panas, itu indikasinya apa? Indikasinya adalah ada benda lain, bisa bakteri, bisa virus, itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian sel-sel darah putih maupun sistem antibodi pertahanan tubuh itu membuat pertahanan, berperang. Nah, posisi perangnya itu yang menyebabkan tubuh kita panas. Jadi analoginya seperti itu, ya.
Jadi kalau misalkan kalian badannya demam atau panas, itu mestinya kalian itu tenang saja. Oh, berarti ini tubuh kita itu responnya ada. Jadi ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita dan itu tidak ditolak oleh sistem antibodi kita dan kemudian badan kita panas atau demam. Jadi jangan panik. Seperti itu. Biasanya kalau para orang tua itu kalau misalkan anaknya panas ya itu langsung panik, langsung bawa ke dokter. Jadi perlu kita evaluasi dulu suhunya. Suhunya seberapa. Kalau misalkan tidak terlalu tinggi dan tidak diikuti dengan kejang-kejang itu santai saja. Itu berarti respon tubuhnya bagus. Masih bisa merespon melawan infeksi, bisa virus maupun bakteri. Karena yang menginfeksi itu kan bukan hanya virus, tapi bakteri juga ada. Gitu ya. Kita lanjut ke yang ini, yang terakhir. Vaksin dapat meningkatkan resistensi virus. Itu salah ya. Resistensi virus. Resistensi virus itu maksudnya tubuh kita itu kemudian kalau selama istilahnya diserang dengan virus kemudian diimunisasi lagi itu kemudian dia tidak bisa merespon lagi. Jadi resisten. Jadi misalkan kita sakit corona, kemudian kita divaksin, kemudian corona datang lagi, kemudian virusnya resisten, kita nggak sembuh dari corona. Itu tidak seperti itu. Tapi sebaliknya, yang namanya vaksin itu adalah meningkatkan imunitas kekebalan tubuh. Itu tujuan dari vaksin. Ya, jadi pernyataan ini adalah salah. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada jenis soal AKM ya di sini. Penyakit kuning pada kuning penyebab harga cabai meroket. Penyakit utama pada tanaman cabai adalah penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan oleh begomovirus atau disebut virus Gemini yang ditularkan oleh kutu kebul atau Bemisia tabaci. Virus Gemini dapat berkembang biak di dalam tubuh imago kutu kebul. Tanaman terserang penyakit ini menunjukkan gejala kerdil dan berwarna kuning mozaik klorosis dan mengeriting ke arah atas, tulang daun memutih dan menebal serta tidak menghasilkan buah. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen sekitar 20 sampai dengan 90% yang berdampak pada kenaikan harga cabai di pasaran. Virus Gemini ditemukan di daerah dataran rendah 100 mdpl meter di atas permukaan laut hingga dataran tinggi 1000 mdpl meter di atas permukaan laut. Pengendalian penyakit kuning dilakukan dengan cara menghalangi terjadinya infeksi virus pada waktu tanaman masih muda. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menganjurkan agar menanam cabai dengan benih varietas toleran atau tahan. Misalnya Tanjung 1, Tanjung 2, Tanjung Lembang 1 atau hibrid Hot Chili dan Hot Beauty. Cara pengendalian lainnya dengan pengolahan tanah dan pemupukan yang berimbang, persemaian yang benar, penggunaan mulsa plastik hitam perak, menanam tanaman penghadang, sanitasi, imunisasi tanaman muda, serta pencabutan tanaman yang sakit. Mengurangi populasi kutu kebul dapat dengan cara menggunakan perangkap, tumpang sari dengan berbagai jenis tanaman, pemanfaatan musuh alami, serta insektisida nabati. Kita mulai untuk pertanyaannya. Yang ketiga ya, penyebab penyakit kuning pada tanaman cabai adalah kutu kebul. Itu jelas salah. Ya. Salahnya di mana? Penyebabnya itu bukan kutu kebul. Tapi kutu kebul itu hanya sebagai vektor atau pembawa. Yang menyebabkan penyakit kutu kebul itu adalah virus begomovirus atau disebut juga virus Gemini. Jadi pernyataan A ini adalah salah. Kemudian yang kedua, pencegahan penyakit kuning pada tanaman cabai dapat dilakukan dengan imunisasi tanaman muda. Nah, ini benar. Ini ada pernyataannya ya, imunisasi tanaman muda. 3.
Bemisia tabaci merupakan serangga vektor pada penularan penyakit kuning pada tanaman cabai. Benar ya, kutu kebul atau Bemisia tabaci itu sebagai vektor. Itu benar, sudah jelas disebutkan dalam bacaan. Yang D, daun tanaman cabai menguning, klorosis, dan keriting akibat dimakan oleh kutu kebul. Itu jelas salah. Ya. Bukan penyebabnya kutu kebul. Kalau dimakan itu kan habis logikanya. Tapi ini daunnya masih ada. Daunnya itu menguning, klorosis, dan keriting. Tidak habis. Kalau di sini memakai kata kerja dimakan, itu kan mestinya daunnya habis. Seperti itu. Berarti pernyataan ini jelas salah. Jadi bukan dimakan kutu kebul, tapi karena diinfeksi si begomovirus. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor keempat. Kalau tadi alasannya kan sudah Pak Jul ulas ini juga mengenai ini, tuliskan alasannya. Kemudian yang keempat, tuliskan maksud dan tujuan mengurangi populasi kutu kebul dengan cara berikut. Yang pertama, yang A, pemanfaatan musuh alami. Dengan menggunakan predator alami, dengan kumbang ataupun burung pemakan serangga, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak terjadi pencemaran. Ya. Agar tidak terjadi pencemaran. Pencemaran apa? Tentunya oleh insektisida. Karena yang namanya insektisida itu seperti pedang bermata dua. Yang satu tajam untuk para hama, ya. Yang satu lagi bisa menyebabkan kekebalan bagi si hama itu sendiri. Kalau seringkali dipakai, kemudian tiba-tiba hamanya itu resisten, nah akibatnya apa? Nanti suatu saat tanaman cabai yang sudah biasa dikasih insektisida lagi sudah tidak mampu mengatasi. Itu yang dinamakan resisten. Jadi hama-hama itu nanti resisten. Seperti halnya juga Pak Jul kan menanam lombok juga ya, tapi pakai lombok jenisnya Ori 212, lombok rawit itu ya. Nah, kalau misalkan Pak Jul melakukan penyemprotannya pun Pak Jul atur berkala, seminggu sekali. Itu saja insektisidanya Pak Jul rolling. Rolling itu maksudnya ganti. Tidak yang dipakai itu terus. Merek A terus. Tapi seminggu merek A, seminggu merek B, seminggu merek A lagi, seminggu merek B. Jadi rolling seperti itu. Itu dengan usaha apa? Dengan usaha harapannya nanti si hama itu tidak resisten. Kalau sudah resisten itu nanti kita yang pusing sendiri. Mau pakai insektisida jenis apapun itu sudah tidak bakalan mampu mengusir hama. Seperti itu logikanya. Nah, kemudian maksud dan tujuan dari insektisida nabati ya, maksudnya ya tentu untuk mengurangi hama yang menyerang dan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Contoh-contoh insektisida nabati itu banyak sekali ya. Misalkan daun sirih, daun tembakau, kemudian sirsak, lengkuas, serai. Biasanya umumnya ciri khasnya insektisida nabati itu umumnya itu memiliki aroma atau bau yang menyengat. Nah, itu yang nanti bau dan yang menyengat itu yang nanti kemudian dimanfaatkan manakala hamanya itu kan nanti dia istilahnya tidak istilahnya penciumannya tidak kuat seperti itu. Maksudnya cara kerja dari insektisida nabati. Kalau biasanya kalau insektisida yang dari pabrik itu kan isinya toksik semua, isinya racun semua. Jadi makanya kalau kita habis beli sayur atau buah ya, sebisa mungkin itu dicuci dengan bersih. Kalau bisa dicuci dengan air yang mengalir. Untuk apa? Untuk mencuci semua jenis insektisida yang menempel di dalam sayur ataupun buah tersebut.
Oke, gitu ya. Saya rasa cukup penjelasan yang panjang lebar ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian tentang virus. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.